kerjasama bilateral Kemaharajaan Pajajaran masa pemerintahan Surawisesa selaku Maharaja kedua Pajajaran dengan kerajaan Portugal yang diwakili Raja Muda Alfonso ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi. Masing-masing pihak memegang satu naskah dokumen perjanjian yang isinya adalah: ke-1, Portugis akan mendirikan benteng pertahanan, loji dan gudang di Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang kedua, setiap kapal kerajaan Portugis yang datang berlabuh akan dimuat lada yang harus ditukar oleh Portugis dengan barang yang diminta pihak Pajajaran. Yang ketiga, selama pembangunan benteng oleh Portugis, pihak Pajajaran harus menyerahkan 1.000 karung lada per tahun yang akan ditukar dengan barang kebutuhan Pajajaran sebanyak 2 kostumodos. Diperkirakan sekitar 351 kuintal. Dua sumber tertulis menggambarkan secara terperinci. Yang pertama adalah dokumen asli Portugis yang berasal dari tahun 1522 Masehi yang berisi naskah perjanjian dengan ditandatangan oleh para saksi. Dan yang kedua adalah laporan kejadian yang disampaikan oleh Joao de Barros dalam bukunya Décades d'Asia, artinya dekade-dekade dari Asia, yang dicetak sebelum tahun 1777 Masehi, bahwa Maharaja Pajajaran akan memberikan lahan di Muara Ciliwung untuk tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Jika pembangunan benteng pelabuhan Sunda Kelapa dimulai, maka Pajajaran akan menyumbangkan 1.000 karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak tersebut dibuat rangkap 2, satu salinan untuk Maharaja Pajajaran dan satu lagi untuk Raja Portugal yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi saat selesai penobatan Mahaprabu Surawisesa. Sebagaimana yang dilaporkan sejarawan Porto yang bernama Joao de Barros, bahwa saksi dari pihak Pajajaran adalah tertulis Padam Tumungo, Samgi de Palati, E Autre Benegar, Eesi O Sabandar. Maksudnya adalah yang di Pertuan Tumenggung, Sang Adipati, Bendaharawan, dan Sah Bandar Sunda Kelapa. Sedangkan saksi dari pihak Portugis ada 8 orang yang turut menandatangani dokumennya. Sekarang, satu salinan perjanjian ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, sementara satu salinan lagi disimpan di Arsip Nasional Torre do Tombo, Lisboa. Pada hari penandatanganan perjanjian Pajajaran Portugis selesai, rombongan duta Portugis yang dipimpin Henrique Clement pulang diantarkan oleh para pembesar Pajajaran sampai ke muara Sungai Ciliwung di Sunda Kelapa, yaitu tempat berlabuhnya kapal kerajaan Portugis.
Lalu beberapa bangsawan pembesar kerajaan Pajajaran bersama para perwira Portugis meninjau tanah yang akan dijadikan tempat benteng pertahanan di Mulut Ciliwung. Mereka mendirikan prasasti bernama Padrao di daerah yang sekarang menjadi sudut Jalan Cengkih dan Jalan Kalibesar Timur 1, Jakarta Barat. Tempat ini diperkirakan bekas kerajaan Muara Beres, seperti yang diceritakan pantun Munding Laya di Kusuma. Padrao ini terbuat dari batu setinggi 165 cm. Padrao tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional RI Jakarta, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Fathahillah DKI Jakarta. Di bagian atas prasasti ini terdapat gambar bola dunia yang disebut armillarium dengan garis khatulistiwa dan 5 garis lintang sejajar. Lambang ini sering digunakan pada masa pemerintahan Raja Manuel I dan Joao III dari Portugal. Di atas lambang tersebut terdapat gambar trefoil kecil, yaitu tumbuhan dengan 3 daun. Arti Padrao adalah tugu batu. Padrao ini didirikan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi kerajaan Portugis. Jadi prasasti perjanjian Pajajaran dengan Portugal yang disebut Padrao Sunda Kalapa ini adalah sebuah tonggak peringatan berbentuk tugu batu yang baru ditemukan kembali pada tahun 1918, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda akan melakukan penggalian untuk membangun fondasi gudang di sudut Prinsenstraat, Batavia, sekarang bernama Jalan Cengkih, dan di Groenestraat atau sekarang menjadi Jalan Kalibesar Timur 1 di wilayah Jakarta Barat. Menurut catatan Joao de Barros, Padrao atau prasasti di Sunda Kalapa ini sebagai tanda telah terjadinya ikatan perjanjian kerjasama perdagangan antara Pajajaran dengan Portugal, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Namun, ternyata pada tahun berikutnya Portugis gagal memenuhi janjinya untuk membangun benteng di Sunda Kalapa dikarenakan adanya masalah di Goa India. Saat itu, armada Portugis terlambat datang ke Pajajaran karena Francisco de Sá yang menjadi gubernur Goa ketika membawa armada 6 kapal layar menuju Bandar Malaka diterpa badai dahsyat di Teluk Benggala, sehingga galiun atau kapal layar utama yang memuat peralatan berat terpaksa ditinggalkan di Teluk Benggala. Dengan sisa armadanya, Francisco de Sá dari Bandar Malaka menuju Pelabuhan Banten untuk membangun benteng dan gudang di pelabuhan. Namun, ketika akan berlabuh, Portugis mengetahui bahwa penguasa di sini
sudah berganti dipegang oleh Pangeran Maulana Hasanuddin dan bukan lagi di bawah kekuasaan Pajajaran. Maka armadanya segera meninggalkan pelabuhan Banten menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Namun berlabuh dulu di muara Sungai Cisadane pada tanggal 30 Juni tahun 1527 Masehi untuk tujuan memancangkan tonggak batu Padrao di Tanjung Burung, yaitu muara Sungai Cisadane yang mereka sebut dalam catatannya menjadi Rio de Sa Jorge, karena mereka sulit melafalkan. Nama muara Cigede Cisadane pun jadi Cegujde atau Ceguide, dan Tangerang yang Tompires lafalkan menjadi Tamgaram, sedangkan menyebut Wahanten atau Banten juga menjadi tertulis Bantam. Sungai Cisadane pada abad ke-16 airnya mengalir bersih serta bagian hilirnya cukup lebar sehingga dapat dilayari oleh kapal kecil yang bermuara ke Laut Jawa. Cisadane saat itu menjadi sungai suci bagi masyarakat Hindu Pajajaran. Sadane artinya kerajaan. Bila dihubungkan dengan kata Ci dalam bahasa Sunda, maka Cisadane berarti air sungai suci untuk jalan kebijaksanaan kerajaan. Sungai Cisadane memiliki mata air dari Gunung Kendang dan dari lereng Gunung Pangrango dengan beberapa anak sungai yang berawal dari Gunung Salak. Alurnya melintas di sisi barat Kabupaten Bogor, terus ke arah Kabupaten Tangerang dan bermuara di sekitar Tanjung Burung. Panjang Sungai Cisadane keseluruhan sekitar 126 km, serta memiliki beberapa anak sungai, diantaranya ke-1 Sungai Cihideng di wilayah Ciampea, ke-2 Sungai Ciapus di wilayah Kecamatan Dramaga dari Gunung Salak, ke-3 Sungai Cianten yang melewati Kecamatan Lewiliang bermuara ke Cisadane, sedangkan Cianten sendiri dialiri Cikaniki, Cibungbulang, dan Sungai Ciaruten. Yang keempat, Sungai Ciampea yang bermuara ke Cinangneng, dan Sungai Cinangneng juga bermuara ke Cisadane.